data, analisis dan manajemen dan analis data, saya masih punya 3 topik. Kalau bisa nanti saya selesaikan hari ini, kemudian nanti saya mohon izin untuk saya lanjutkan dengan mata kuliah kita SMK 3. Sedikit saya mau menjelaskan terkait dengan tugas yang harus Anda lakukan karena di SMK 3 itu ada 2 pertemuan yang akan saya gunakan untuk membahas tugas, makanya nanti saya berikan tugasnya. Minggu berikutnya kita diskusi dan kita habiskan masih 1 materi yang harus saya sampaikan begitu. Untuk manajemen data, kita masih punya materi analisis multivariat, termasuk nanti uji yang digunakan, regresi. Kemudian satu lagi yang terakhir nanti adalah analisis data rekam medis, ya. Jadi mohon izin nanti akan saya selesaikan hari ini, dan hari ini nanti saya tidak akan menunjukkan atau memberi soal latihan yang harus dikerjakan di analisis multivariat karena sebenarnya analisis multivariat ini juga sudah kita bahas di mata kuliah biostat semester lalu, ya. Jadi nanti saya hanya akan menunjukkan beberapa kasus, dan di kasus tersebut itu harus diuji dengan analisis multivariat apa gitu. Baik, mungkin masih ingat ya bahwa kita di semester lalu sudah membahas regresi dan terutama regresi linear, ya, karena regresi ini termasuk dalam analisis multivariat. Harus kita ingat kembali bahwa yang namanya statistik itu ada statistik inferensial, ada deskriptif, di mana statistik inferensialnya itu ada eh, analisis univariat, bivariat, dan multivariat, ya. Nah, yang membedakan analisis bivariat, univariat, multivariat itu apa? Harus diingat bahwa variat itu berasal dari kata variabel, sehingga kapan kita harus menggunakan analisis univariat, kapan bivariat dan multivariat, kita uh, harus melihat berapa banyak variabel yang akan kita analisis, ya, terutama kalau nanti kita melakukan penelitian karena konsepnya adalah dalam hal dilakukannya penelitian. Tetapi harus diingat juga bahwa yang namanya analisis data itu tidak selalu kita gunakan pada saat kita melakukan penelitian, ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang bekerja di layanan kesehatan di Fasiankes, di rumah sakit atau di puskesmas, ada laporan-laporan yang harus dikerjakan. Nah, itu sebenarnya kita juga memanfaatkan proses analisis data ini dalam pelaporan yang kita kerjakan, ya. Makanya nanti di topik yang terakhir itu adalah analisis data dari rekam medis. Pada prinsipnya kalau kita di pelayanan kesehatan, rekam medis itu merupakan sesuatu komponen atau aspek penting, gitu. Di mana data dari rekam medis itu sebenarnya bisa kita analisis dengan berbagai kegunaan, atau pada saat kita memerlukan informasi-informasi tertentu, kita bisa menganalisis data-data yang kita peroleh dari rekam medis, terutama kalau nanti kaitannya kita di apa namanya kesehatan masyarakat, kita bisa menganalisis berbagai informasi terkait dengan hasil diagnosa, apakah termasuk uh, penyakit tropis, apakah penyakit menular, penyakit tidak menular, apakah penyakit akibat kerja, itu nanti bisa kita analisis dari data rekam medis yang tersedia di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, kita kembali lagi ke analisis multivariat, ya. Analisis multivariat ini pada prinsipnya adalah cabang dari statistik, ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa statistik itu ada statistik deskriptif, ada inferensial, gitu, ya. Nah, di mana di inferensial itu nanti
yang tersedia, uji statistik terutama, itu bisa ada univariat, bivariat, dan multivariat. Sehingga kalau di sini disampaikan analisis multivariat adalah cabang statistik yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel secara simultan. Ya, di konsep yang berikutnya disebutkan banyak variabel secara bersamaan. Ya, maksud dari simultan adalah bahwa uji yang dilakukan itu dilakukan secara bersamaan atau bersama-sama. Ya, nah karena apa? Kita harus lihat nanti bahwa sebenarnya yang namanya kondisi di lapangan, ya, kondisi di lapangan. Kalau kita melihat ke kenyataannya di lapangan, gitu ya, banyak sekali fenomena-fenomena yang ada di lapangan itu uh, bukan dipengaruhi hanya dari satu faktor saja, tetapi pada kenyataannya banyak faktor yang berpengaruh, yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ya, coba nanti dilihat kemarin uh, di semester lalu saya melakukan penelitian ya, determinan keluhan muskuloskeletal. Artinya apa? Determinan apa faktor yang berpengaruh terhadap munculnya keluhan muskuloskeletal pada pekerja itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, gitu ya. Kalau kemarin kita belajar di K3 ya, di ergonomi terutama muskuloskeletal itu banyak faktor yang berpengaruh. Sehingga kita kan memang bisa pada saat kita melakukan penelitian hanya mengambil satu variabel saja. Misalnya hubungan postur kerja dengan keluhan atau pengaruh postur kerja terhadap munculnya keluhan kan gitu. Itu kan hanya kita mengambil salah satu, tetapi tidak selalu bahwa keluhan itu hanya dipengaruhi oleh postur kerja saja, sehingga ada banyak faktor. Nah, inilah fungsi dari analisis multivariat. Tujuannya apa? Menangkap kompleksitas tadi, bahwa kondisi yang ada di lapangan itu bukan hanya eh, ada satu pencetus saja yang berpengaruh. Sehingga untuk mengakomodir hal tersebut, kita mau melihat apa saja sebenarnya yang berpengaruh, kita bisa menganalisisnya secara bersamaan. Ya. Ada postur kerja, ada usia, ada masa kerja, ada durasi paparan. Nah, mana dari banyak faktor ini mana yang berpengaruh? Kita akan uji secara bersamaan. Bagaimana caranya kalau bivariat hanya dua variabel? Sehingga kita menggunakan analisis multivariat jika banyak variabel tadi yang akan kita uji begitu ya, sehingga nanti data yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh dari hasil analisis multivariat ini bisa lebih akurat ya, karena apa tadi banyak faktor, bisa jadi antara yang satu dengan yang lainnya itu akan saling berinteraksi kan gitu. Kalau mungkin kemarin masih ingat ya, di semester lalu kita sudah latihan menguji data dengan regresi dan begitu ya. Memang kita awali dengan bivariat, kita harus kita uji dulu secara parsial, masing-masing kita uji dulu, kemudian setelah secara parsial kita uji, bagaimana kalau kita uji secara bersamaan ya. Nah, ini konsep dari multivariat. Nah, pertanyaannya kapan analisis multivariat ini digunakan? Dan manfaat dari menggunakan analisis multivariat ini apa? Oke, tadi sedikit sudah saya sampaikan bahwa analisis multivariat itu pasti akan kita gunakan pada saat misalnya kita penelitian, kita ingin melihat
ada berapa banyak faktor gitu ya. Artinya apa? Kita tidak hanya memiliki dua variabel saja. Tentunya kita memiliki lebih dari dua variabel ya. Jadi analisis multivariat ini akan kita gunakan ketika uh, kita memiliki tiga atau lebih variabel ya. Kenapa tiga atau lebih? Karena kalau hanya dua variabel saja, ya berarti kita hanya cukup bisa menggunakan analisis bivariat, tidak perlu sampai ke multivariat, gitu ya. Maka ketika kita memiliki tiga variabel atau bahkan lebih, mungkin ada pertanyaan, bisa nggak saya variabelnya 10? Bisa, gitu ya. Tetapi jarang sekali penelitian itu dengan variabel yang sangat banyak 10 ya, jarang. Umumnya itu 5 itu sudah paling banyak ya. Kemudian analisis multivariat ini digunakan ketika kita ingin memahami hubungan antar variabel yang kompleks. Karena dengan analisis multivariat itu data sebenarnya multi di sini sebenarnya bukan hanya karena lebih dari tiga atau dua variabel, tetapi termasuk juga bahwa multi ini artinya adalah kita melakukan beberapa tahapan, ya. Kita melakukan beberapa tahapan seperti yang kita lakukan di analisis multivariat ini. Kita uji secara bivariat dulu, kemudian kita lanjutkan dengan multivariatnya atau uh, kita uji kita uji secara parsial dulu, baru kita uji secara simultan bersama, sehingga nanti bisa kita lihat bahwa bisa jadi pada saat diuji secara uh, parsial hanya dua variabel saja di bivariat dia berhubungan, tetapi belum tentu nanti pada saat kita uji secara simultan, secara bersamaan di multivariatnya, belum tentu yang awalnya dia berhubungan menjadi ada hubungan gitu ya. Mungkin masih ingat kalau kita semester kemarin menguji regresi kan demikian, belum tentu yang di bivariatnya itu berhubungan, nanti pada saat dibawa ke regresi atau multivariat itu masih tetap berhubungan ya. Kemudian ingin memprediksi satu atau lebih variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independen tadi, makanya di awal disebutkan minimal tiga ya, satu variabel dependen dan dua variabel independen ya. Satu variabel terikat dengan minimal dua variabel bebas ya. Ini uji multivariat. Kemudian ingin mengurangi jumlah variabel dalam set data yang diperoleh, tetapi kita tetap mempertahankan informasi penting ya, yang bisa jadi diperoleh dari variabel-variabel yang banyak tadi. Oke. Misalnya apa tadi yang saya sampaikan. Kalau kita berbicara keluhan muskuloskeletal, maaf ya saya memberikan contoh di bidang K3 ya, karena bidang saya K3 kan ya. Kalau kita mau meneliti atau misalnya tadi saya meneliti uh, faktor determinan yang berpengaruh terhadap keluhan muskuloskeletal, maka ada banyak variabel sebenarnya ya. Ada variabel postur kerja, kemudian usia, kemudian beban kerja, kemudian masa kerja, lama atau durasi paparan ya, kemudian faktor lingkungan, ada banyak variabel. Misalnya dari sekian banyak variabel itu kita ingin mereduksi, kita akan mereduksi menjadi lebih sedikit variabel. Apa yang harus kita lakukan? Gitu, ya. Di multivariat itu bisa kita lakukan tanpa kita harus
eh, kehilangan informasi-informasi yang memang sebenarnya ini secara teori berpengaruh kan begitu. Caranya bagaimana? Ingat kembali bahwa multivariat itu ada yang namanya eh, tahapan yang harus dilakukan begitu. Tadi harus didahului dengan dilakukannya uji bivariat. Kalau bivariatnya berhubungan, maka baru bisa dilanjut ke uji multivariatnya. Begitu. Sehingga, ya, misalnya kita punya 5 variabel independen, variabel bebasnya 5. Kita ingin mereduksi. Caranya bagaimana? Tinggal kita uji bivariatnya dulu. Kalau diuji bivariatnya ternyata dia tidak berhubungan, dia kan tidak bisa lanjut untuk diuji secara multivariat kan gitu ya. Sehingga ini yang dikatakan kita sebenarnya bisa mereduksi, kita bisa mengurangi jika variabel kita banyak, tapi kita eman-eman, istilahnya begitu ya. Itu bisa kita lakukan. Oke, kemudian manfaat dari multivariat ya, bentar. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan ya. Jadi uh, selanjutnya kita melihat manfaat dari analisis multivariat. Apa sebenarnya yang bisa kita peroleh dengan analisis multivariat yang kita lakukan? Atau analisis multivariat itu penting untuk apa? Yang pertama adalah menggambarkan realitas yang lebih akurat. Tadi yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa fenomena yang ada di lapangan ya, kenyataannya banyak faktor yang tentunya akan bisa berpengaruh terhadap terhadap satu fenomena gitu, ya. Belum tentu bahwa satu fenomena, satu kejadian atau satu kondisi tertentu itu hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, sehingga dengan dilakukannya multi variat analisis terhadap uh, statistik multivariat ini, kita bisa lebih realistis ya. Oh, ternyata ada sekian banyak faktor ini loh gitu ya. Sehingga dengan demikian juga akan meningkatkan akurasi dari prediksi yang kita lakukan. Harus diingat juga bahwa penelitian kalau nanti kita lakukan dengan pendekatan analitik, maka kita kan akan melakukan prediksi, ya kan? Hipotesis. Kita membuat hipotesis jawaban sementara. Artinya apa? Kita kan memprediksi, ya, prediksi sehingga dengan dilakukannya analisis dengan multivariat ini kita bisa lebih akurat ya prediksi yang kita lakukan. Kemudian mereduksi dimensi tadi data set kita yang banyak dengan variabel yang banyak bisa kita reduksi, bisa kita kurangi, bisa kita uh, hilangkan ya kalau kita menghendaki hal itu. Oke, kemudian regresi ini mungkin yang sudah kita bahas di biostat dulu ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan banyak terkait dengan regresi. Pada prinsipnya regresi itu ada dua jenis yang sering digunakan ya. Regresi linear dengan regresi logistik ya. Jadi pada saat kita melakukan analisis data, kita memutuskan untuk menganalisis data kita
dengan analisis multivariat, maka kita bisa menggunakan kedua jenis analisis multivariat ini, baik regresi linear maupun regresi logistik. Ya. Nah, regresi linear itu akan kita gunakan jika variabel terikat atau variabel dependen kita itu berupa variabel numerik, ya, atau kontinu. Sedangkan analisis regresi logistik itu akan kita gunakan jika data yang kita miliki, ya, variabel yang kita miliki, terutama terikatnya, itu dalam bentuk variabel kategori, ya. Sehingga kalau nanti data kita skala datanya kategori, maka regresi yang kita gunakan adalah regresi logistik. Sebaliknya, kalau data kita dalam bentuk numerik, dalam bentuk kontinu, maka regresi yang kita gunakan adalah regresi linear. Ya, semoga masih ingat ya. Jadi nanti eh, pemilihan analisis multivariat apa yang harus digunakan ini juga harus tepat. Sama halnya dulu kita sudah membahas di biostat pada saat analisis bivariat, ya, saya tampilkan tabel analisis bivariat itu kan ada banyak sekali uji statistik yang bisa digunakan. Maka kita harus bisa memilihnya dengan tepat, ya. Memilihnya bagaimana? Bukan hanya sebenarnya, bukan hanya karena saya ingin melihat hubungan, gitu, ya. Harus diingat kuncinya selain itu kita harus melihat set data yang kita miliki itu skala datanya apa. Itu penting sekali, ya. Jadi skala data itu sangat penting kita ketahui karena itu akan menentukan uji statistik apa yang akan kita gunakan, ya, baik itu di analisis bivariat maupun analisis multivariat. Skala data itu sangat penting, ya, makanya di sini disebutkan kapan sih kita harus menggunakan regresi linear, kapan harus regresi logistik, ya. Selain kita melihat hipotesisnya, kita juga harus melihat skala data yang kita miliki, kan, gitu, ya. Kalau data independennya, eh, independennya itu skalanya dependennya, maaf ya, kalau dependennya itu skala datanya numerik, maka regresi linear yang digunakan. Sedangkan pada saat variabel dependennya itu datanya dalam bentuk kategori, maka regresi logistik yang digunakan. Ini tahapan analisis multivariat, ya. Semoga masih ingat juga, ini sudah dibahas sebenarnya. PowerPoint yang bagian regresi ini saya ambil dari PowerPoint statistik yang sudah saya sampaikan di semester sebelumnya, ya. Jadi tadi multivariat, multi itu berasal dari banyak, gitu ya. Variat itu variabel, sehingga multi artinya dilakukan analisis secara berulang. Maka analisisnya harus dilakukan bivariat dulu, baru analisis multivariat, ya. Menyeleksi variabel yang akan dimasukkan dalam analisis multivariat, sehingga kita harus seleksinya, ya, melalui analisis bivariat. Kalau di analisis bivariatnya ternyata tidak berhubungan, tidak berpengaruh, maka nanti tidak bisa dilanjutkan ke analisis multivariat, ya. Nah, ini kenapa disebutkan menyeleksi variabel yang akan dimasukkan dalam analisis multivariat. Jadi kalau dari tahap analisis awal di bivariatnya berhubungan, maka bisa lanjut ke analisis berikutnya multivariat. Tetapi nanti kalau di bivariatnya ternyata tidak berhubungan, ya,
memiliki nilai P lebih dari, apalagi lebih dari alfa, maka dia tidak akan bisa dilanjutkan di tahap analisis untuk multivariat. Ya, kemudian pendekatannya, metode yang digunakan itu bisa answer, bisa forward, bisa backward. Ya. Kemudian lakukan interpretasi hasil. Oke. Kita lihat yang berikutnya adalah regresi linear. Ya, regresi linear. Tadi sudah disampaikan bahwa kapan regresi linear digunakan, ya. Regresi linear digunakan jika variabel terikat,nya ya, variabel dependennya itu adalah variabel yang memiliki skala data numerik, gitu ya. Ini sangat pentingnya. Jadi kalau nanti set data yang kita miliki ternyata dalam bentuk numerik, ya, bisa equal, bisa rasio, maka nanti data tersebut akan kita uji menggunakan regresi linear. Ya. Sedangkan jika datanya terutama yang dependen itu dalam bentuk kategori, maka regresi logistik yang akan kita gunakan untuk menguji set data yang kita miliki. Ya, jadi ini prinsip utama yang harus diperhatikan, perbedaan antara regresi linear dengan regresi logistik. Regresi linear itu memprediksi variabel dependen yang bersifat kontinu atau numerik. Bisa nanti dalam bentuk rasio, bisa interval. Misalnya apa? Berat badan itu kan data kontinu numerik. Kita statistik atau uji multi atau analisis multivariat yang kita gunakan adalah regresi linear. Sebaliknya kalau data kita itu nanti variabel dependennya adalah kategorikal, ya, maka yang digunakan adalah regresi logistik. Kemudian mengasumsikan hubungan linear antar variabel. Sedangkan variabel regresi logistik itu nanti menggunakan fungsi logistik, ya, untuk menangani hubungan non linear pada data kategorikal. Ya, karena apa? Karena kategori tadi kalau linear itu kan jika ada peningkatan A maka akan ada peningkatan B linear kan gitu. Karena kalau berat badan naik kan gitu. Kalau berat badan naik atau kalau pola makan berubah, kan berat badannya akan berubah. Linear lebih karena datanya dalam bentuk dirinya ya dilihat itu menggunakan fungsi logistik lalu fungsi logis sebagai fungsi pendukung di layoutnya ya. Sekarang coba dilihat di monitor ya, layar Anda semua. Ini ada kalau biasanya kemarin di statistik saya memberi latihan ada kasus, ada datanya, silahkan dianalisis gitu ya. Saya di sini tidak meminta Anda untuk menganalisis karena harusnya sudah bisa gitu ya, di website sudah bisa bahas. Saya hanya ingin jadi kasus ini
disebutkan yang Bu, izin pertama. suaranya putus-putus, Bu. Sebentar. Bagaimana? Suaranya putus-putus, Bu. Oke, saya lanjutkan. Semoga sudah stabil lagi ya. Baik, kalau di biostat kemarin saya kan memberikan latihan itu ada kasus, ada data, kemudian Anda menganalisis kan begitu, mengujinya. Tapi kali ini seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, saya tidak akan meminta Anda untuk menguji ya karena pasti semuanya sudah bisa baru semester kemarin masa iya sudah lupa kan gitu ya. Di sini ada beberapa kasus, silahkan diperhatikan ya. Ada 4 kasus yang saya tampilkan di monitor ya. Coba dari masing-masing kasus tersebut diuji menggunakan analisis multivariat apa? Yang pertama dulu, coba faktor-faktor resiko yang mempengaruhi probabilitas terkena penyakit jantung koroner. Pada saat kita penelitian punya data seperti ini, tujuan kita adalah kita akan menganalisis faktor resiko apa saja yang berpengaruh terhadap eh, probabilitas kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, data nanti yang kita peroleh itu akan diuji menggunakan multivariat apa yang nomor satu ini. Bagaimana cara memilihnya atau bagaimana cara menentukan multivariat apa yang harus kita eh, pahami atau yang harus kita lihat dulu adalah apanya? Ada yang mungkin bisa menjawab, memberikan jawaban? Yang nomor satu, ini kita uji dengan multivariat apa? Apakah regresi linier atau regresi logistik? regresi regresi logistik nggih Bu nggih. Logistik, Bu. Mengapa dengan regresi logistik? Kenapa Anda menentukan kasus ini, yang nomor satu ini, ya, diuji dengan regresi logistik? Tadi siapa yang menjawab? Pak Farid, gitu ya? Mungkin bisa memberikan alasannya kenapa pakainya yang logistik regresinya? Karena nyun saya Bu kalau buatan salah, karena outcome yang ditelitinya adalah probabilitas terkena penyakit. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa memberikan jawaban yang harus kita ingat Iya, tadi. Ya, menurut saya, ya, izin silakan. Bu, Ya, ya. untuk regresi linear itu tadi kan memprediksi nilai ya, sedangkan yang logistik ini jenis variabelnya dependen atau hasilnya nanti faktor-faktor itu, Bu. Begitu. Oke, terima kasih. Harus diingat kembali ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, pada saat kita
sebenarnya baik itu di bivariat maupun multivariat, yang harus diperhatikan utamanya adalah apanya dari data. Selain hipotesisnya, apanya dari data yang penting untuk kita perhatikan? Variabel mungkin. Variabel, skala variabelnya lebih tepatnya kan begitu, ya. Nah, di yang nomor satu, faktor-faktor resiko yang mempengaruhi probabilitas terkena penyakit jantung koroner. Ada berapa variabel di sini? Coba kita mengidentifikasi dulu. Ada berapa banyak variabel di sini? Ada berapa banyak variabel dan apa saja sebenarnya variabelnya? Kan pasti ada variabel dependent dan independent. Ada variabel bebas dan terikatnya. Variabel terikatnya dulu. Apa di kasus nomor satu ini? Ayo, kasus nomor satu, variabel terikatnya, variabel dependentnya apa? Jantung koroner. Ya, jadi di kasus nomor satu, variabel terikat atau variabel dependennya adalah penyakit jantung koroner, PJK. Ini menjadi variabel terikat atau variabel dependen. Tadi kuncinya, ya, kapan kita harus menggunakan logistik, kapan kita harus menggunakan linier. Yang dilihat adalah skala data dari variabel dependen atau terikat, ya. Nah, variabel terikatnya adalah penyakit jantung koroner. Skala datanya nanti apa? Sehingga tadi kita bisa menentukan bahwa oh, ini nanti saya uji dengan analisis regresi logistik kan gitu, ya. Jadi tidak asal tebak kita, tapi ada dasarnya. Oke, kita lihat dulu penyakit jantung koroner atau variabel PJK ini nanti datanya dalam bentuk apakah numerikal atau kategorikal. Kategorik, benar sekali, ya. Jadi nanti variabel PJK ini nanti variabelnya dalam bentuk kategorik, terkena PJK atau tidak PJK kan gitu, ya. Yang kita lihat terutama yang variabel dependennya saja. Kalau variabel independennya nanti uh, tidak masalah apakah nanti kategorikal atau dalam bentuk numerikal, itu boleh. Yang penting untuk kita lihat adalah yang dependennya atau variabel terikatnya. Ya, sehingga kalau tadi disebutkan kenapa pakai regresi logistik? Iya benar. Jadi nomor satu ini nanti kita uji dengan uji regresi logistik. Tapi kan kita tidak asal menebak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus bisa menentukan uji statistik yang tepat untuk set data yang kita miliki, dan gitu, ya. Bukan asal menebak, sehingga belum tentu nanti kalau kita tentukan dengan uji A bahwa itu tepat untuk menguji set data yang kita miliki kan gitu, ya. Oke, karena variabel dependen kita PJK ini dalam bentuk kategorikal, PJK ini nanti kategorikal pasti terkena PJK dan tidak terkena PJK kan gitu. Sehingga karena variabel dependennya ini adalah kategorikal, maka benar sekali kalau tadi disebutkan bahwa uji
uji multivariat yang digunakan atau analisis multivariat yang digunakan adalah dengan regresi logistik begitu. Ya, caranya adalah demikian. Jadi kita tidak asal tebak, sehingga uji statistik yang kita pilih itu tepat untuk menguji set data yang kita miliki. Oke, kemudian yang nomor dua, kasus yang nomor dua, faktor determinan yang berpengaruh terhadap munculnya keluhan muskuloskeletal. Ya, ini adalah penelitian yang semester lalu saya lakukan. Tapi saya respondennya adalah petugas rekam medis. Kebetulan saya dulu pernah di prodi rekam medis kan gitu. Jadi saya masih sering ikut penelitian-penelitian di rumah sakit, terutama di bagian rekam medis ya. Coba yang nomor dua ini, faktor determinan yang berpengaruh terhadap munculnya keluhan muskuloskeletal. Nah, ini diuji menggunakan regresi linier atau regresi logistik. Ada yang bisa memberikan jawaban? Silahkan. Izin Bu, jika dilihat dari variabel dependennya itu munculnya keluhan muskuloskeletal itu, tapi bisa juga diukur dari tingkat keparahan keluhan. Iya. Nah, dependennya adalah keluhan muskuloskeletal kan begitu. Variabel keluhan muskuloskeletal ini skalanya numerik atau kategorik? Kalau tadi disampaikan bisa muncul atau tidak muncul keluhan, ada atau tidak ada keluhan, begitu kan? Iya, iya Bu, Ya, bisa itu berupa ada dan termasuk. tidak ada. Ya, itu berarti termasuk kategorik atau numerik? Kategorik. Kategorik. Atau kalau keluhan muskuloskeletal ini kita melihatnya berdasarkan keparahannya, itu nanti masuknya kategorik atau numerik? Numerik Bu, Kenapa numerik? karena skala nanti munculnya. Mungkin itu Bu, untuk tingkat keparahan. Oke, kalau tingkat keparahan kita lihat dulu bagaimana variabel keluhan muskuloskeletal ini jika kita lihat tingkat keparahannya. Nanti dalam bentuk apa data kita? Apakah benar kalau tingkat keparahan nanti termasuk numerik atau bahkan sama dengan tadi sebelumnya? Kategorik. Coba. Tingkat keluhan. Kalau saya mengatakan tingkat keluhan itu nanti bagaimana sih hasilnya? Apakah tingkat keluhan itu sakit dan tidak sakit? Menurut saya skala penilaian Bu, kalau tingkat keluhan itu. Oh, bisa Seperti dijelaskan? rendah, sedang, tinggi gitu Bu Oke. mungkin. Rendah, sedang, tinggi itu kategorikal atau numerik? Kalau dilihat dari analisisnya, menentukan rendah tingginya pasti pakai skala nilai dulu, Bu. Jadi Oke, tidak tapi kalau mungkin ya, tapi kalau sudah menjadi tinggi rendah itu kategorik atau numerik? kategori. Nah, kan Kategori. kategorik kan Nggih. bukan numerik. Oke, memang hati-hati ya bahwa data ya itu memang bisa jadi nanti dalam bentuk numerikal.
dalam bentuk interval, dalam bentuk rasio. Tetapi ada kalanya data interval rasio yang kita peroleh ini kita kategorikan kan begitu. Sehingga kalau sudah kita kategorikan, maka variabel itu sudah tidak disebut numerik lagi, tetapi kategorik kan begitu. Saya paham. Memang untuk menentukan bahwa keluhannya rendah atau keluhan muskuloskeletal kategori tinggi. Tapi untuk bisa menentukan tinggi itu ada skornya, Bu, kan begitu ya? Maksudnya begitu kan? Iya, Bu, benar. Nah, iya memang. Jadi memang untuk menentukan kategori ini kita mengukur dulu, kita menilai dulu. Ada pengaruh. Tetapi karena yang kita gunakan adalah kategorinya tadi, bahwa keluhan muskuloskeletal nanti tinggi, rendah, sedang, maka variabel ini sudah bukan numerikal lagi, tetapi menjadi kategorikal. Ya, kalau kategorikal maka regresi yang digunakan adalah regresi kalau variabel independennya kategorikal, regresi yang digunakan adalah regresi. Bagaimana, Bu? Bisa diulang, Bu? Mohon maaf. Oke, karena kasus nomor 2, ya, keluhan muskuloskeletal, ini baik nanti ada tidak ada keluhan maupun variabel keluhan ini nanti dalam bentuk tingkat keluhannya, berarti kan keduanya termasuk kategorikal, ya. Iya, Bu. Karena variabel dependen atau terikatnya kategorikal, maka yang nomor 2 ini nanti diuji dengan uji regresi apa? Logistik, Bu. Logistik. Ya, caranya adalah demikian. Yang nomor 3, pengaruh durasi pengobatan dan tingkat kepatuhan pasien terhadap penurunan kadar gula darah. Beda dengan kasus sebelumnya. Kalau 2 kasus sebelumnya, faktor determinan. Bisa jadi ada 2 independen, ada 3 independen, atau lebih dari 3 independen, kan begitu. Tetapi di kasus yang nomor 3 ini disebutkan durasi dan tingkat pengetahuan terhadap penurunan kadar gula darah. Ya, jadi ada 2 independen dengan 1 dependen. Variabel dependennya apa yang nomor 3? Dependennya penurunan kadar gula darah. Ya, betul sekali. Dependennya adalah penurunan kadar gula darah. Nah, penurunan kadar gula darah ini variabelnya termasuk numerikal atau kategorikal? Variabel penurunan gula darah itu nanti dalam bentuk apa datanya? Nah, ini penting sekali untuk bisa kita melihat bahwa termasuk kategorikal atau numerikal. Kita harus lihat dulu. Kadar gula darah itu nanti dalam bentuk apa sih datanya? Apakah dalam bentuk kategori? Numerikal, Bu. Numerikal. Ya, biasanya kalau kadar gula darah itu kan dalam bentuk persen kan gitu ya, dalam bentuk persen, bukan kategori yang digunakan, bukan kategori, tetapi berapa persen penurunannya kan begitu. Sehingga variabel kadar gula darah, penurunan kadar gula darah ini nanti termasuk variabel dengan skala data numerik. Ya. Oke, karena variabel dependen atau terikatnya numerik, maka yang nomor 3 ini nanti diuji dengan uji regresi apa? Linier, Bu. Ya, benar sekali. Dengan regresi linier. Ya, karena variabel dependen atau terikatnya termasuk
variabel numerikal. Yang terakhir nomor 4, ini nanti diuji dengan regresi linier atau logistik yang nomor 4. Linier, Bu. Kenapa linier? Apakah variabel dependennya numerikal? Apa variabel dependennya di nomor 4 ini? Dependennya waktu tunggu pelayanan, nanti nilainya durasi waktu, Bu, jadi numerik. Ya, benar sekali ya. Jadi nanti caranya demikian ya untuk menentukan uji apa yang akan digunakan atau kita akan menganalisis data kita dengan analisis apa, itu caranya demikian ya. Baik, ini bukan hanya berlaku untuk multivariat saja, tetapi termasuk nanti kalau kita menggunakan analisis bivariat pun juga demikian ya. Harus diingat kembali bahwa multivariat itu kan harus didahului dengan analisis bivariat ya. Sebelum kita analisis multivariat kan kita harus menganalisis set data kita dengan bivariat dulu. Nah, untuk menentukan bivariat apa yang kita gunakan, caranya sama. Kita lihat variabelnya apa dengan apa. Itu kalau bivariat, tapi kalau multivariat, terutama yang dilihat adalah variabel dependennya. Ya, gitu. Oke, apakah sulit? Ada kesulitan menentukan em, analisis Bu yang harus Eka, digunakan? izin, Bu. Ya, bagaimana? Apakah Silahkan. ada, misal kita bisa pakai ganda gitu, ada nggak, Bu, penelitian? Maksudnya variabelnya itu bisa numerik, maksudnya nilainya bisa numerik, bisa juga kategorik gitu, Bu. Yang Maksud, variabel dependennya oke, menghasilkan dua itu. sekarang begini. Tadi yang keluhan muskuloskeletal itu kan variabelnya memang bisa kita lihat dari eh, dua sisi, kan begitu. Dari dua sisi, muncul tidak munculnya keluhan atau ada dan tidak ada keluhan. Atau bisa juga kita melihatnya berdasarkan eh, skor keluhannya. Hati-hati, skor keluhannya kan begitu. Nah, kalau kita eh, variabel yang sifatnya seperti itu tadi, bisa kita eh, kalau tadi siapa tadi? Yang tanya tadi siapa ya? Izin, Bu, Nadira, Bu. Oh ya, oke. Kalau tadi Bu Nadira mengatakan mungkin enggak Bu atau bisa enggak Bu ganda, kan begitu ya? Maksudnya ganda, oh variabel ini ya bisa numerik, bisa kategori kan gitu. Nah, inilah fungsinya kita membuat definisi operasional. Sudah belajar metode penelitian? Sudah? Sudah atau belum Sudah, Bu. metode? Nah, oke. Di metode penelitian itu kan ada salah satu komponen penting dalam kita merancang penelitian adalah menentukan DO kan gitu. Ya, menentukan DO. Artinya kita harus mendefinisikan secara operasional variabel kita seperti apa pada penelitian ini kan begitu. Karena itu tadi kalau kita memang hanya melihat judulnya saja, kita uh, kan tidak tahu pasti kecuali kita sudah membaca naskah secara keseluruhan ya. Maka inilah pentingnya DO. Kalau kita hanya membaca judul keluhan, oh berarti kan hanya ada keluhan dan tidak, berarti kategorikal kan gitu. Atau bisa saja si peneliti menentukan bahwa keluhan muskuloskeletal ini yang dilihat adalah berapa skor keluhannya. Beda skor keluhan dengan tingkat keluhan kan gitu. Kalau tingkat keluhan sudah jelas itu masuk kategorikal. Tapi kalau yang kita lihat skornya tanpa kita melihat
kategori skor, ya berarti masuknya numerik kan gitu. Nah, untuk itu penelitilah yang harus membuat definisi operasional. Yang saya maksud keluhan muskuloskeletal di sini adalah apa? Ya, sehingga tidak mungkin akan bisa muncul ganda tadi yang ditanyakan. Pasti peneliti sudah menentukan, memilih salah satunya, ya. Apakah melihat skornya, ya? Yang saya hubungkan adalah skor keluhannya. Tapi uh, atau mungkin yang peneliti lain, oh enggak, saya tidak skornya, tapi saya dari skor itu kemudian saya konversi ke kategori, ke kategorikal, ya. Dikatakan keluhannya tinggi jika skornya sekian, kan gitu. Maka yang digunakan adalah kategorinya, bukan lagi skornya. Ya, jadi inilah fungsinya membuat DO pada rancangan penelitian. Dan pasti nanti semua yang membaca, semua orang yang memperoleh informasi itu pasti akan ikut apa DO yang dibuat peneliti kan gitu. Makanya fungsinya DO itu adalah membatasi, membatasi sehingga kemungkinan terjadinya bias, kemungkinan multi persepsi tadi itu bisa dihindari seperti itu, ya. Jadi uh, memang uh, bisa saja variabel itu ditafsirkan berbeda oleh setiap orang. Tetapi karena di peneliti sudah membuat definisi operasional, artinya adalah peneliti itu sudah membatasi. Ini loh yang saya maksud di penelitian saya. Usia, usia itu kan bermacam-macam ya. Usia itu kan bisa dalam bentuk usia, bisa dalam bentuk kategori. Usia juga demikian nanti. Usia itu bisa dalam bentuk kategori. Misalnya apa? Misalnya usia tua, usia muda, usia sekolah, dan begitu. Ya. Nah, makanya peneliti harus menentukan yang saya maksud usia di penelitian saya itu apa? Apakah usia sekolah? Apakah usia 5 tahun? Kan begitu. Ya, ini adalah demikian. Jadi tidak mungkin nanti penelitian itu variabelnya memiliki skala variabel yang ganda. Ya, pasti peneliti sudah menentukan. Oh, saya mau variabelnya ini. Kalau variabelnya ini berarti nanti skalanya ini. Kalau variabelnya ini skalanya ini, begitu. Bisa dipahami? Bagaimana? Apakah maksudnya demikian? Nggih, Bu, sudah dipahami. Terima kasih banyak, Bu Eka. Baik. Ada kesulitan untuk menentukan analisis yang digunakan uh, seperti ini tadi? Ya, jadi pada prinsipnya adalah demikian. Saya sering sekali menemukan mahasiswa kalau di ujian akhir begitu ya, di skripsi atau di uh, karya tulis ilmiah di KTI gitu, mesti kan apalagi kebetulan saya juga meskipun bukan ahli di bidang statistik, tapi kan saya paham statistik gitu ya. Saya pasti akan tanya, kenapa kok diuji pakai ini? Dan rata-rata jawabannya pasti gini. Iya, Bu, karena tujuannya adalah ingin melihat hubungan. Hanya sebatas itu jawabannya, ya. Padahal kalau kita mau menentukan uji atau analisis data yang tepat, itu bukan hanya melihat dari apa hipotesisnya saja. Kan tadi disampaikan karena mau melihat hubungan itu kan berarti hipotesisnya. Bukan itu saja, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah
data kita dalam bentuk apa? Apakah kategorikal atau numerikal itu atau skala data lah istilahnya. Skala data itu sangat penting sekali untuk menentukan uji atau analisis yang tepat untuk menganalisis set data yang kita miliki. Begitu ya. Jadi jangan asal tebak. Oh, karena saya mau melihat hubungan antara A dan B, saya ya sudah berarti pakai chi-square saja atau t-square kan itu. Ya, bukan hanya itu, tapi tolong benar-benar dilihat. Begitu ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ke materi kita yang terakhir, ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya masih belum, Bu. Baik, jika begitu kita lanjutkan ya untuk materi terakhir kita di manajemen dan analisis data. Kita akan membahas terkait dengan analisis data rekam medis. Saya sebenarnya ingin menganalisis data. Kalau ada ya sayangnya saya kebetulan ini tidak punya data rekam medis ya, bahwa sebenarnya data rekam medis itu bisa kita atau sebenarnya banyak informasi yang bisa kita peroleh. Sebentar. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, jadi sebenarnya banyak informasi yang bisa kita peroleh dari uh, rekam medis yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, kebetulan saya dulu tadi saya sudah menyampaikan ya saya pernah di prodi rekam medis ya. Maksud saya mengajar di prodi rekam medis, saya pegang statistik rumah sakit kan begitu. Ya, artinya apa? Yang namanya uji statistik atau statistik menganalisa data itu bukan hanya digunakan untuk penelitian saja, tetapi pada saat kita memerlukan informasi-informasi tertentu, itu bisa kita lakukan dengan menganalisis sumber datanya, tentu juga bisa bermacam-macam. Nah, salah satunya itu bisa kita peroleh dari rekam medis. Ya, karena apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa dari rekam medis, dari dokumen rekam medis itu bisa kita peroleh banyak sekali informasi, di mana informasi-informasi yang kita peroleh dari dokumen rekam medis itu bisa kita manfaatkan untuk banyak keperluan, gitu. Ya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa data yang kita peroleh dari rekam medis itu bisa kita analisis atau rekam medis, dokumen rekam medis itu yang tersedia banyak informasi itu bisa kita analisis ya. Mungkin yang bekerja di uh, fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, coba nanti dilihat ada sebenarnya ada banyak sekali informasi dari DRM yang bisa kita analisis, bisa kita olah, bisa kita sajikan, ya. Ups. Nah, ini ya. Nah, analisis data rekam medis itu bisa kita lakukan dengan dua pendekatan. Bisa dilakukan secara atau dengan pendekatan kuantitatif dan bisa juga dilakukan secara kualitatif. Ya, jadi analisis baik kuantitatif maupun kualitatif maupun kuantitatif terhadap
rekam medis ini uh, penting sekali kita lakukan ya dalam upaya evaluasi kelengkapan dan keakuratan data rekam medis, terutama nanti terkait dengan uh, informasi-informasi penting ya. Misalnya demografi pasien, kemudian diagnosanya, kan begitu ya. Akurat enggak? Nah, ini bisa kita analisis data dari rekam medis ini. Ya, maka disebutkan bahwa analisis baik yang dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap rekam medis ini uh, bisa membantu atau ini merupakan salah satu bentuk evaluasi ya terhadap kelengkapan dan keakuratan dari data-data yang terekam di dalam rekam medis tadi. Oke, kemudian analisis kuantitatifnya ya. Analisis kuantitatif ini merupakan proses meninjau dari rekam medis untuk memastikan bahwa semua formulir yang perlu diisi itu telah diisi dengan lengkap dan sesuai. Ya, ini adalah kuantitatif. Jadi kita lihat bahwa ada item apa saja yang diisi. Kemudian sudah diisi atau belum. Ini adalah kuantitatif. Tapi nanti kalau bagaimana isinya, konsisten enggak, itu nanti masuknya ke kualitatif. Ya, kualitas dari isiannya itu nanti termasuk analisis kuantitatif. Nah, kualitatif. Ya, untuk kuantitatifnya kita melihat ada berapa item yang harus diisi. Sudah diisi enggak yang harus diisi ini? Nah, itu berarti kuantitatif. Makanya saya sering sekali ya kalau di rekam medis menguji mahasiswa di rekam medis itu biasanya adalah tingkat kelengkapan isian dokumen rekam medis. Nah, kan gitu. Ya. Itu berarti analisa kuantitatifnya. Kalau kuantitatif, kalau kualitatifnya nanti melihat kebenaran dari isi. Itu adalah uh, analisa terhadap kualitas atau kualitatifnya. Ya, kemudian kalau kuantitatif itu berfokus pada kelengkapan pengisian dan identifikasi dari data ya, dan secara umum tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi tadi kekurangan dalam pencatatan karena uh, mungkin ada yang di bagian pelayanan kesehatan ya dokumen rekam medis itu kan uh, digunakan sebagai informasi kan itu informasi proses pelayanan sehingga apa isian dari dokumen rekam medis itu benar-benar harus ya harus memuat apa saja yang dilakukan pada proses pelayanan ya sehingga nah ini yang menjadi alasan kenapa dokumen rekam medis itu penting sekali untuk dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatifnya ya. Kemudian tujuan umum dari analisis kuantitatif terhadap rekam medis ya. Yang pertama adalah menilai dari kelengkapan dan keakuratan dokumen ya. Jadi dalam hal ini dilihat atau dipastikan bahwa semua elemen, semua komponen data yang wajib harus diisi itu sudah terisi dengan lengkap ya. Konsepnya adalah demikian. Kemudian mengukur prevalensi dan insiden penyakit. Tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya dari rekam medis itu bisa kita peroleh banyak informasi, ya. Misalnya apa? Mengukur prevalensi ini tadi. Berapa banyak dari sekian pasien yang berkunjung itu yang diagnosanya penyakit degeneratif misalnya. Berapa banyak yang diagnosanya penyakit X misalnya, ya. Insiden penyakit tadi, ya. Berapa banyak kasus barunya? Berapa banyak yang readmisi, yang berkunjung ulang?
Nah, banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita peroleh, kita analisis secara kuantitatif. Berapa rentang usia pasien yang berobat ke poli X misalnya, ya. Nah, ini adalah analisa kuantitatif yang sumbernya kita peroleh dari data rekam medis, gitu, ya. Kemudian mengidentifikasi faktor resiko, ya, faktor resiko terhadap uh, kejadian penyakit tertentu. Nah, ini bisa juga kita lakukan karena tadi uh, informasinya banyak sekali yang bisa kita gali di rekam medis itu tadi, ya. Mengevaluasi efektivitas pengobatan atau intervensi yang telah dilakukan, ya, membandingkan misalnya dengan membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, ya. Membandingkan, oh pasien ini dapat obat A, pasien ini dapat obat B, efektif mana obat A dan obat B. Nah, ini bisa kita lakukan dengan analisis kuantitatif, ya, yang kita ambil dari data yang ada di rekam medis. Kemudian memprediksi hasil klinis, ya, membangun model prediktif untuk memprediksi probabilitas suatu kejadian atau kondisi tertentu, ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk melihat resiko atau kemungkinan untuk pasien atau suatu pasien ini readmisi, datang kembali, berkunjung kembali, kan gitu. Oh, dia penyakitnya yang harus diterapi secara rutin. Nah, artinya kan pasien akan readmisi, akan berkunjung kembali, kan begitu, ya, dan sebagainya. Kemudian manajemen sumber daya, ya, jadi dari banyaknya informasi yang ada di rekam medis itu nanti bisa juga untuk menganalisis, ya, durasi rawat inap. Biasanya kita kalau di statistik rumah sakit sebenarnya bukan hanya yang di rumah sakit saja, di puskesmas kan juga kalau ada rawat inapnya ngitung bornya, bed occupancy rate-nya kan dihitung, kemudian length of stay-nya dihitung. Nah, ini berarti statistik kuantitatif kan gitu, ya. Untuk melihat bagaimana kebutuhan apa yang diperlukan terkait dengan informasi-informasi tadi. Oh, bornya tinggi, artinya apa bornya tinggi, kan gitu. Apakah memang kunjungannya tinggi atau apa, kan gitu, ya. Nah, ini. Nah, kemudian analisis kualitatif, ya, terhadap dokumen atau data dari rekam medis, ya. Analisis kualitatif ini lebih pada proses peninjauan terhadap isi dari rekam medis tadi, ya, untuk memastikan bahwa data informasi yang di inputkan itu memang akurat, konsisten, dan lengkap informasinya. Semuanya sudah dicatat, kan gitu, ya. Konsistensinya bagaimana, keakuratannya bagaimana. Nah, ini yang dilihat di kualitatif tadi. Diagnosanya benar enggak, misalnya. Kemudian dokter kan menuliskan diagnosa, di-coding oleh petugas rekam medis. Codingnya dengan diagnosanya cocok enggak? Nah, ini berarti kita melihat kualitas informasi di dalam. Jadi bukan hanya sekedar, oh iya sudah diisi, tapi isinya benar atau tidak, tepat atau tidak, itu juga harus dilihat, ya. Mengidentifikasi inkonsistensi, ya, adanya ketidakkonsistenan atau kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan yang tentunya nanti akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Maka tadi di awal yang sudah saya sampaikan, data rekam medis itu bukan hanya secara kuantitatif saja yang diperlukan, tetapi analisa terhadap kualitasnya itu juga harus dilakukan. Kemudian tujuannya, ya, menilai kualitas pencatatan
tadi kualitas yang dinilai, ya. Kemudian mengungkapkan perspektif dan pengalaman pasien, ya. Uh, karena apa? Tadi kan anamnesanya kan juga dituliskan ya di rekam medisnya, ada anamnesanya juga. Nah, itu nanti digunakan untuk uh, melihat juga dari perspektif pasiennya bagaimana. Bagaimana kemarin diberi obat A misalnya, ada keluhan setelah minum obat A. Nah, ini kan disampaikan juga di rekam medisnya, ya, mengidentifikasi kesalahan atau inkonsistensi tadi, ya. Kemudian meningkatkan kualitas dokumen, ya. Jadi ini yang perlu dilakukan, sehingga kenapa analisis kualitatif terhadap dokumen rekam medis itu juga penting untuk dilakukan. Ya, terakhir perbedaan dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Kalau ditanya uh, apakah rekam medis ini harus dianalisa secara keduanya, baik kuantitatif dan kualitatif? Ya, karena memang dua analisis ini diperlukan dan sifatnya saling melengkapi, sehingga tujuannya adalah pelayanan kesehatan itu bisa dilakukan secara optimal, ya. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kita di manajemen dan analisis data, ya. Pada prinsipnya kita melakukan analisis data itu bukan hanya pada saat kita melakukan penelitian saja, tetapi misalnya tadi yang saya sampaikan, Anda bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas, itu ada laporan bulanan, ada laporan triwulan. Nah, ini uh, laporan-laporan ini juga membutuhkan analisis, ya. Analisis dari data-data yang memang sudah dimiliki. Karena perlu diingat kembali bahwa data mentah yang kita peroleh itu sifatnya adalah tidak informatif, ya. Sehingga agar data yang telah kita peroleh menjadi lebih informatif dan mudah dimaknai oleh orang yang membaca, maka data itu harus kita analisis dan kita sajikan sedemikian rupa sehingga bisa lebih mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan lebih informatif, sehingga informasi yang diperoleh itu memiliki atau bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan, begitu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Belum ada. Baik, kalau belum ada, mohon izin saya mau melanjutkan sedikit untuk eh, manajemen K3, boleh ya? Jadi sebenarnya sebentar, mungkin saya bagikan dulu share-nya.
Oke, PPT saya sudah tampil ya di monitor Anda semua. Sudah, Ibu. Baik, terkait dengan SMK 3, saya masih punya materi ini yang sekarang tampil, penerapan SMK 3 di Vaskes. Kemudian SMK 3 di laboratorium, dan satu lagi saya lupa, ada satu lagi. Jadi ada total ada tiga topik, di mana sebenarnya untuk SMK 3 di Fasiankes ini kan juga sudah kita bahas di